Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jam Edukasi. Kali ini kita akan membahas statistika untuk informatika, bagian ukuran data atau dalam kurung kuartil. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Syahbana dari Prodi D3 Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan apa itu ukuran letak. Dalam statistika deskriptif, ukuran letak adalah nilai yang menunjukkan posisi suatu data di dalam sekumpulan data yang telah diurutkan. Ukuran letak membantu kita melihat di mana sebuah nilai berada dibandingkan dengan nilai lainnya. Jenis-jenis ukuran letak. Jenis pertama yaitu kuartil, membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Lalu kedua ada desil, membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, persentil, membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Selanjutnya ada definisi kuartil. Kata kuartil berasal dari kata quart, yang artinya per 4. Definisi nilai-nilai pembatas yang membagi sekumpulan data menjadi terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak, atau dalam kurung masing-masing bagian berisi 25% dari data. Karena membagi menjadi 4 bagian, maka ada 3 titik utama kuartil, yaitu ada K1 kuartil bawah, membatasi 25% data terendah. Lalu ada K2 atau kuartil tengah, atau bisa kita sebut median, membatasi 50% data. Lalu ada K3 kuartil atas, membatasi 75% data atau 25% data tertinggi. Berikut juga ada syarat mutlak di informatika. Sebelum kita mencari nilai kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3, data mentah wajib diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, atau ascending. Hubungannya dengan informatika, di dalam programan, sebelum menghitung kuartil kita harus menjalankan fungsi atau algoritma sorting terlebih dahulu, seperti bubble sort, quick sort, atau fungsi sort bawaan bahasa program. Jika tidak diurutkan, hasil kuartil akan salah. Berikut ada rumus kuartil. Rumus pertama yaitu langkah awal atau mencari letak kelas kuartil. Yaitu rumusnya ada LKI sama dengan I kali N bagi 4. Dan ada rumus kedua yaitu rumus yang kita gunakan untuk mencari nilai kuartil pada data berkelompok. Yaitu ada KI sama dengan CBB tambah C kali LKI kurang FB bagi FKI. Kalau teman-teman bingung ini apa KI dan simbol-simbol lainnya, saya letakkan penjelasan di bawah ini. Ada KI yaitu kuartil ke I, atau bisa bilang kuartil ke-1, kedua, atau ketiga. Baru ada CBB, tepi bawah kelas kuartil. Baru ada C sebagai panjang kelas atau interval. Baru ada LKI, letak kelas kuartilnya. Baru ada FB, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Baru ada FKI, frekuensi kelas kuartil. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita akan lanjut langsung ke soal pertama. Contoh soal dan pembahasan. Studi kasus. Berikut adalah data respon time atau waktu respon dari 40 server dalam satuan detik. Seperti teman-teman lihat di tabel di samping, kita punya waktu responnya, frekuensinya, dan frekuensi kumulatifnya. Dan jumlah data server kita atau server yang kita miliki ada 40. Sebagai catatan teman-teman, N tadi di sini adalah jumlah seluruh data. Lanjut cara penyelesaian, kita akan lanjut mencari letak dan nilai kuartil pertama. Letak kuartil 1 sama dengan I tadi yaitu dari 1, kita letak kuartil pertama 1 kali jumlah data kita tadi ada 40, berarti 40 dibagi 4. 1 kali 40 sama dengan 40, 40 bagi 4 sama dengan 10. Kita sudah dapat letak kuartilnya. Maka kita cari di tabel tadi menggunakan frekuensi kumulatif. Kita samakan frekuensi kumulatif dengan letak kuartil yang kita dapatkan. Kita dapatkan nilainya 10. Maka frekuensi kuartil kita jumpa di kelas kedua. Kita sudah mengetahui di mana letak kelas kuartilnya. Lalu lanjut untuk mencari nilai kuartil pertama sama dengan CBB. CBB tadi adalah tepi bawah kelas kuartil. Kita tahu di kelas kedua cuma ada 40 sampai 49, dan karena kita mencari tepi bawahnya, maka 40 dikurang 0,5 menjadi 39,5. Ditambah panjang interval atau C. Panjang interval sini ada 10 karena menghitung panjang interval setiap kelas. 10 dikali FKI atau letak kuartil. Letak kuartil tadi ada 10, kita letak di sini, baru dikurang oleh
FB atau frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya adalah 4. Maka kita letak 4 dibagi frekuensi kuartil atau kelas kuartil. Frekuensi kelas kuartilnya adalah 6. Maka kita operasikan 10 kurang 4, 6, 6 bagi 6, 1. 1 kali 10, 10. 10 ditambah 39,5 sama dengan 49,5. Jadi, sebanyak 25% dari total server memiliki waktu respon atau respon time paling cepat, yaitu kurang dari atau sama dengan 49,5 milidetik. Teman-teman masih bingung? Mari kita lanjut ke contoh kedua. Kita akan mencari letak dan nilai kuartil ketiga. Seperti tadi, LKI 3 sama dengan 3 dikali jumlah seluruh data, yaitu 40 dibagi 4. 3 kali 40 sama dengan 120. 120 dibagi 4 sama dengan 30. Kita sudah dapat letak kuartilnya 30. Kita cari kembali di frekuensi kumulatifnya. Nah, kita lihat angka yang paling mendekati 30 adalah 32. Berarti letak kuartilnya terdapat di kelas kelima. Kita sudah dapat kelasnya, kita akan mencari nilainya. K3 sama dengan tepi bawah kelas, yaitu tepi bawah kelas kuartil, yaitu 60. Berarti dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Ditambah panjang interval, yaitu 10. Baru letak kuartilnya tadi berapa, di 30. Kita kurang frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil adalah 22. Kita masukkan. Baru kita masukkan frekuensi kelas kuartilnya, yaitu 10. Frekuensi dan frekuensi kumulatif itu berbeda ya teman-teman. Kita kalikan lagi. 30 kurang 22 sama dengan 8. 8 bagi 10, 0,8. 0,8 kali 10 sama dengan 8. Maka 8 ditambah 59,5 menjadi 67,5. Jadi sebanyak 75% dari total server memiliki waktu respon atau respon time paling cepat, yaitu kurang dari atau sama dengan 67,5 menit. Gampang kan teman-teman? Baik, mungkin itu saja, sekian dari saya. Saya akan langsung ke kesimpulan. Mengapa kuartil itu penting di informatika? Pertama, ada analisis performa, mengetahui apakah 75% server kita sudah merespon di bawah ambang batas aman, seperti contoh kita tadi. Baru kedua itu ada deteksi anomali, membantu programmer menemukan data error atau serangan cyber, misalnya respon time yang tiba-tiba melonjak di luar kuartil atas. Baru ada optimalisasi algoritma, menentukan performa terbaik, rata-rata, dan terburuk dari sebuah sistem. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like and subscribe-nya. Dan sampai jumpa di next video. Goodbye.